Hai guys, jadi kami makan. Nasi. Saya sarapan, dia makan malam. Konyol. Harganya hampir membuat Buat makan berapa hari ya? iya makan. Range harganya untuk harga Anda makan selama minimal 3 hari untuk makanan enak, seminggu untuk makanan yang standar-standar gitu. Ekspektasi makan di kafe adalah begini, harga mahal. Jadi bawa budget yang Iya. pas ya guys ya. Kalau soal pedas tuh, aku di Pontianak sudah menghindari pedas sengaja, ya? biar nggak sakit perut tuh. Kan nggak lucu ya kita di rumah jauh dari rumah sakit gitu. Ya, Nggak bisa aku. tapi Tapi kok ada bekal obat gitu enggak? ada, bapakku kasih semua obat dia. Sebisa mungkin punya obat. Seafoodnya mana? Udah. Ya, Guys. Ayamnya aja sih guys. efisiensi. Tapi enak sih. Enak kan? Bumbunya kuat. Lumayan lah. Mantap. Maaf ya sepotong seperti ini karena emang frame-nya gede, nggak bisa zoom jauh. Oke. Jadi begitulah. Yang penting bisa merekam momen-momen ini. Momen mengeluh dan lain-lain. Kalau di rumah aku pasti sering bikin sambal. Enggak. Karena Katanya apa? menghindari pedas. Kalau di rumah, Oh, di maksudnya rumah balik saya. kampung. Nah, karena ada yang rawat. Aku aja kemarin demam setengah mati Sendiri ya. sendiri. Nggak ada yang Takut tiba-tiba nanti dapat berita orang kita nggak lucu. kayak kan dulu tuh sering tuh lewat berita kayak mahasiswa tinggal sendiri tahu-tahu meninggal. lagi ngerjain skripsi, lagi nugas kayak prihatin. iya kan. Jadi aku takut tuh enggak lah, aku minta tiba-tiba kan serangan jantung atau apa, amit-amit lah, karena emang pola makan kita juga jelek kayaknya, jauh dari orang tua. Jadi aku terakhir getar-getir. Oh, cari aman aja lah. kepikiran ya. Makanya aku tuh ngurangin gula. Terus kalau makanan asin pun aku kurangin. Padahal aku sering nyemilin yang asin-asin suka. Terus tadi lah kayak pedas-pedas biar enggak sakit perut atau Ngopi tiap hari kah? enggak, aku enggak ke Kalau kopi, ke ini ke kafe. Tapi kok tadi tiba-tiba aku pesennya kopi. biasanya apa? Biasa aku pesan itu Matcha. matcha atau minuman lain gitu. Udang. Aku suka udang. Tadi apa? Cumi. Cuma-cumi. Mantap sekali ya. Sampai mana tadi cerita kita? Sampai Tiba-tiba ada udang. lupa kan? lupa. Iya, long short memory ya. Pokoknya menghindari Sakit. makanan-makanan yang menyebabkan sakit, guys. Begitulah. Makanya aku kalau tiap ke pasar tuh pasti beli sayur kayak tomat, wortel sama timun. Buat apa? Buat ngemil. Dimakan mereka tuh. Enggak dimasak, padahal enak Gitu aja. dimasak kan.
diolah kan pasti Bagus. enak kan kayak buat log makan, tapi malas. Di shop atau apa gitu. Mm-mm. Aku malas, jadi ya aku bikin makan entahlah. Salad. Yes, makan bulat-bulat, wortel, tomat, tapi bagus sih. Bagus ya. Walaupun nggak masak tetap bagus. Jadi itu menghilangkan jerawat Anda ya teman-teman. Minimal jerawat Anda cuma 1 atau 2. Kalau aku mulus. Hikmah. Tapi jujur, kau perawatan nggak kayak Nggak. skincare? Aku moisturizer ya. Semenjak aku ke Ponti kan aku pakai pencuci wajah. Jadi mukaku kering banget. Jadi aku pakai moisturizer buat lembab. Udah. Sama sunscreen. Enggak. Pakai lip balm udah. Sunscreen enggak cocok aku. Aku kemarin pakai apa ya? Sunscreen jam kayak gatal-gatal gitu enggak enak. Jadi aku berhenti stop. Jadi aku cuma moisturizer, pelembab wajah, sama pelembab bibir. Lotion jangan kasih aku lotion sumpah. Aku jarang make. Sama. Kayak aku pernah beli lotion yang mahal, Vaseline kan mahal kan? Masih banyak sampai kadaluarsa. Pemakaian cuman 2-3 kali. Boros benar harganya. Kenapa tuh? Nggak mau pakai. Aku malas. Effort lo. Kalau bisa disemprot sih kata aku. Semprot ya aku jarang, apalagi dikit. Kayak apa ya? Ribet. Emang nggak cocok. Nggak Aku cocok kan pakai. nggak ada perawatan sih ya. Sabun cuci muka, terus sunscreen sama pelembab bibir. Itu dong. Mamaku juga larang di aneh-aneh kan. Nah, Ya. itu Oke lah. ketergantungan dah. Pokoknya jangan diapa-apain kamu. Kayak mukaku kayak gini. Kalau aku bertusan tuh kayak misalnya kena jerawat atau ada komedo gitu bertumpuk, itu karena aku makan gula banyak sama stres. Stres nugas lah utamanya. Bisa. Nah, jadi muncul satu jerawat atau bertusan muncul karena aku banyak makan gula atau tepung. Tepung enggak sih? Gula pokoknya. Itu nggak terlalu. Pokoknya gula itu pasti menyebabkan Gula yang paling ini ya, berpengaruh. Aku pun udah cut gula gitu. Dari bulan-bulan lalu. Tahun inilah terutama. Tapi pas apa ngekat gula tuh kayak udah lama ada makan gula, lemas juga gitu kan. Jadi sesekali kayak beli es krim atau sama. Aku suka jelly. Jadi apa tuh? Kayak jelly yang mini-mini Yang ada. tuh. Oh. Nah, jelly mini tuh. Aku lupa apa sih mereknya. Sama aku beli agar-agar sering biar Beli di mana? Indomaret. Indomaret atau swalayan biasa. Oh yang itu. Nah, jadi kita bikin aja Nutrijel atau apa kan. Tapi gulanya di kadar dikit aja. Selain berhemat juga menghindari gula teman-teman. Nah, kalau kita masak sendiri tuh lebih terkontrol. Betul. Cinta jelly dan es krim. Aku jujur jarang makan es krim. Jadi Iya, kalau sama. pas makan ya menikmati gitu. Dulu pas SMA, pas COVID, aku rajin beli es krim. Banyak. Terus di SMA kelas 3 aku udah jarang makan gula-gulaan. Jadi sekali aku kuliah ke sini kan diajak ngopi atau apa tuh, kalau ketemu minuman manis tuh aku gini, manis mulu gitu, kayak rasa banget. Nah, kontras kan. Kita jadi sadar gitu ya. Sadar gitu kalau makanan yang kita konsumsi selama ini manis banget. Berlebihan sih. Ya, sudah selesai sesi pertanyaan makan. Adakah lagi yang ingin Anda tanyakan? Tadi kan yang aku bilang massage. Itu yang tadi aku lihat tuh yang di sebelah gitu. Yang di sebelah Cowok. yang cowok sama cewek dua tuh. Nah, itu aku bingung kan. Kayak dipeluk-peluk. Terus
ya pokoknya dipegang-pegang gitu. Aku ngapain sebenarnya di tempat umum. di tempat umum gitu. Oh, Kayak antara di hipnotis aku mikirnya kayak di hipnotis karena aku dengar agak kayaknya si cewek itu agak nangis gitu. Yang cewek baju pink gitu. kurang nyaman dia. Dan si bapak-bapak ini tuh siapa ya? Bingung kayak megang-megang orang di depan publik gitu kan. Nah itu aku Jadi anomali yang cukup iya oke. mungkin tidak akan terpecah kan guys misterinya. Kecuali Anda tanya, siapa tahu ketemu lagi kan, tanya. Kayaknya bahaya deh. Iya. Tapi jujur sih, kalau di Sambas tuh aku ngeliat pergaulannya kalau senakal-nakalnya orang emang sih kayak narkobaan ada, terus kayak seks di luar nikah ada, tapi karena mereka pacaran kan, ujung-ujungnya nikah juga. Kalau di Ponti, terjun aku di Pontianak bener-bener culture shock, kayak ada yang jual diri beneran, ngobat ada, ngobat memang dah wajar lah ya, dah ada pasti. Di kampus ada yang kayak gitu. Kalau yang jual diri kan gara-gara kemarin dibahas kan, aku dengar budak yang cowok ngobrol. Kalau lainnya itu dari yang Pak Safar kemarin, pas kami ujian tuh bahas. Kalian tahu nggak sih kalau di kampus ada yang jual diri? Siapa sih? Ada kali. Beliau kan konfirmasi, ada kok kayaknya, soalnya ada juga dari kampus lain info gitu. Tanya shock beliau, nggak tahu, pokoknya ada yang jual diri sama dosen sama kawan-kawan. Sama dosen Ada apa shock kan. Makanya Pak Safar pun shock, makanya dibahas sama kami pas ujian semester 4 kemarin. demi apa? Demi Alex. Nah terus ayam kampus ya tadi ya jual diri. Terus orang lesbi, orang Ada juga. iya dong. Kalau aku orang lesbi itu aku tahunya dari kawanku di Fakultas Ekip. Dia punya kawan dia kuliah di WD. Dari zaman sekolah katanya kawannya tuh emang udah menyimpang. Alamak, kata shock benar aku. Terus kawanku bilang lagi, baru-baru ini kan dibahas, dia ketemu cowok-cowok yang kayak agak lain gitu, cowok sama cowok tapi kuat banget, aneh gitu lah kata dia. Emang di Pontianak belak-belakan ya penampakan kayak gitu. Kalau di kampung jarang. Iya, kayak tiba-tiba aja udah ada berita, tapi tiba-tiba hilang. Tapi kalau di kota udah inilah bebas mereka. Orang jambret, orang apa begal aja di Pontianak, aku baru tahunya di Pontianak. Baru ngerasa ada orang kayak gitu, pelecehan secara di jalan tuh yang nyentuh tuh. Aku baru tahu di Pontianak ada kayak gitu. Gue nggak pernah tahu di lingkungan Sambas tuh nggak ada yang kayak gitu. Kayak kota Sambas tuh emang senakal-nakalnya orang paling kasus yang tadi sama narkobaan lah apa. Itu pun beberapa tempatnya nggak seintens Pontianak. Apalagi di luar sana ya, di Jakarta. Malah lebih dar-der-dor. Ya aku ketemu orang Jakarta mana ya, pokoknya dia kuliah di UNES apa. Katanya di sana lebih banyak pakai narkoba. Ya. Terkenal pakai narkoba di sana mahasiswa. Ya banyak pergaulan bebas lah. Kayaknya susah lah dihindari. Kayak Pontianak masih ada kesempatan gak sih daripada yang di luar pulau. Kalau udah rame lah di sana, lebih rame.
Kan kayak pusat-pusat gitu kan, masih pusat lah kalau dibilang Jakarta tuh, tapi Pulau Jawa yang benar-benar pusatnya orang berkumpul sana kan. Kayaknya emang tingkat kehati-hatian kita ditingkatkan di tiap daerah kita berada ya. Pontianak meningkat dibanding kita di kayak aku di Kota Sambas, kayak kau di Sintang kan. Awareness-nya juga tingkat apa kesadaran kita kalau lebih hati-hati tuh lebih meningkat tuh. Jaga-jaga. Kalau di Sintang tuh apa ya, jarang dengar kasus kayak begal apa atau apa, tapi tetap ada lah pasti kan. Kali dua kali dengarnya ada pencurian. Pencurian dah wajar dah, tak heran lagi itu Pasti ada. pasti ada tiap daerah. Kalau pemerkosaan ada, tapi jarang. Kayak gitu. Kebanyakan aku dengar kan Makan mau pemerkosaan di Pontianak. Kayak yang bapak sama pamannya tuh, anaknya sendiri kan. di Sambas. Di Sambas ada beberapa kasus kayak itu Gila ya. dari keluarga sendiri yang digituin. Emang gak masuk akal. Kok bisa ya? Ada masalah jiwa atau gimana ya? Bayangin anak sendiri tuh. Otak kalau udah selangkangan mana bah jernih cok. Masih ada. Kayak everything yang semua yang what the hell di otak kita pasti terjadi. Tapi itu terlalu liar. Ya emang logikanya udah gak jalan. Gila-gilaan dia. Udah sakit ditularin sakitnya ke orang lain kan. Sakit jiwa. Emang istrinya enggak ini gitu kan, kok anaknya jadi korban gitu. Alhamdulillah lah. Amit. Ada yang kasusnya karena mungkin udah mau cerai sama istri atau ada masalah sama istrinya, jadi nggak terpenuhi itunya, dilampiaskan ke keluarga dia. Jadi emang gitu. Semakin kita keluar semakin banyak kejadian yang baru gitu, yang kita temuin Real. apalagi ke luar negeri ya, ada penguntit, ada Nggak kebayang sih yang itu, lebih aware lagi kita. Bahkan yang udah aware pun tetap jadi korban. Itu ngeri. Kayak orang iseng masuk rumah tiba-tiba kita yang meninggal. Bangkat. Iya kan, aneh. Emang stres, lebih nampak psikopat di luar negeri lebih nampak daripada di sini sih. Lebih liar. Pikirannya macam-macam. Mereka kayak orang asing yang kenalan tiba-tiba jadi pelaku, tiba-tiba jadi korban kasus. Kalau kita kan masih ada kayak orang mau berobat ke dukun, kayak yang kasus dukun-dukun dulu kan, Sumanto atau apa. Kan korbannya kayak ikut ritual, malah dibun-bun gitu. Dimakan.
Cuman aku nggak habis pikirnya, kita aja keluar rumah udah keluarin banyak energi. Mereka yang bunuh orang banyak betul energi mereka. Kayak Kayaknya ada kelainan deh. iya, tapi energi mereka tuh kayak besar betul. Bisa bunuh orang, bisa mutilasi, dikuburin kah, dicor kah. Nggak takut ya Dar. main blowing. Iya. Aku aja malas kalau nggak sengaja bunuh orang nyangkut apa lagi. Udahlah, Malas udahlah ngubur. tangkap saya, Pak. Kenapa? Nggak sengaja, Pak. Nih CCTV udah tengok saya gitu. Mana? Ah itu Malah dicari CCTV. Cari guys, satu-satu kali guys. Aku agak kurang ya kerupuk. apa? Apa? Aku pernah eksperimen. Bisa eksperimennya konyol sih. Sampai bikin trauma biasa. Eksperimen aku Apa? biarin kerupuk kan. Nah, aku beli nasi goreng ada kerupuknya di kantong. Aku biarin beberapa hari, tidak aku makan. Aku lihat minyaknya banyak sekali di dalam yang keluar dan kerupuknya menyusut. Iya, memang gitu. Dan dari situ aku kayak makan kerupuk sedikit jalan gitu. Jangan banyak-banyak. Seadanya. Secukupnya. Semua hal tuh tidak boleh berlebihan guys. Bahkan hal baik kalau berlebihan pun jadi buruk kan? Buruk. Karena bikin orang ketergantungan juga. Kita baik sama orang, orangnya mikir kebaikan kita kewajiban buat di mereka. Jadilah orang secukupnya dan seadanya. Table manner. Gimana? Gini udah. Kayak logo One Piece gitu ya. Gimana yang benar? Itadakimasu, udah selesai. Ada kimas. Makan angin. Kita ada kimas selamat makan ya. Iya. Biar nggak berantakan kayak isi pikiran kalian. Yes. Aku belum upload video kemarin. Aku Ah. lagi mager edit, tapi kayaknya aku upload aja deh. Upload aja tanpa edit. Kapan-kapan baru edit. Enak kol. Enak ya kalau aku narenya. Ya. Aku ekspektasi tadi ya ayam nih sendiri. Iya, aku mikirnya satu ayam gitu kan, atau kaki ayam lah. Paha. Paha kan. Paha dan dada gitu. Bukan dada ya. Emang Taunya paha. kayak chicken nugget. Crispy. Ya itu aja sih berekspektasi. Tapi enak. Kita nih nggak bisa jadi kritikus makanan guys, karena kita menilai berdasarkan uang kita. Konsekuensi uang kita Mahal tuh berarti ya, kalau enggak enak kita kecewa lah beneran. Kalau enak oke lah. ya bergantung sama uang yang kita keluarkan terhadap makanan, penilaian kita, bukan soal rasa. Kalau yang murah mau rasanya enak apa enggak di mulut kita tetap enak guys. Kau ada nggak sih ikut investasi gitu, reksadana ke apa? Aku sempet mau nyoba. Aku sama, tapi aku nggak ngerti. Aku nonton kan kayak edukasi investasi modal. Ini gimana sih Sistemnya gimana ya kan? biar freedom finance gitu kan? Tapi
atau WFH gitu kan, ada WFH pengen gitu. LinkedIn-ku aja tetap nggak pernah aku ubah dari Aku udah semester bikin. 1. Aku dari SMA udah bikin. Nggak pernah aku ubah. Mau tulis pengalaman organisasi juga aktif. Mau pengalaman pendikar kayak mana ngerantai kata. Kayak apa seminar itu bisa dimasukin Bisa, tapi kurang itu kuat. Iya. Kalau kita ikut program yang dari kampus kayak pertukaran, magang dan lain-lain. Pertukaran bukan ke luar negeri doang kan? Iya, per kampus. Kalau ke luar negeri ya harus lulus TOEFL. Iya. Udah lanjut TOEFL. Lanjut Punyamu terus. berapa, woi? Aku lupa ya. Punya aku kurang 10 poin enggak atau 5. Pokoknya antara udah 10 sama 15. pokoknya udah dikit lagi udah lulus. Tapi kurang itu. Entah mengapa seperti itu. Dan yang lulus tuh sedikit. Itu aneh. Iya. Kayak agak sas. Rara lulus. Gacor. Antara gacor, hoki atau memang gacor. Iya. Aku rencana semester ini mau tes lagi ini ya. Iya. Mungkin yang lain. Aku bingung juga sih mau hubungin UPT sih. Aku sudah minta kontaknya dari Kak Dela untuk hubungin UPT atau data ke UPT. Apakah kita datang langsung ke UPT bahasa? Iya, enggak ya. Milih jurusan. Anda milih apa, guys? Ada 2 guys, ada 2 pilihan. Pidana perdata. Perdata dan Pidana. jurusan. Saya juga gini. Aku sih kadang labil. Ya, labil. Kadang berpihak di sini, kadang di sana. Kadang mikir kok perdata luas juga. Notaris pidana ya lawyer terus jaksa. Sebenarnya ada positif negatif masing-masing. Iya, memang. Kekurangan dan kelebihan. Kita agak Labil. ambil musik belum bisa Pernah kepikiran HTN sama itu enggak? HTN ekonomi dan internasional. sempat Mikir apa? Ekonomi Padahal itu apa job desk-nya bagus loh. banyak kan. Tapi aku enggak tertarik sama sekali. Kenapa ya? Dari awal enggak. Padahal bagus loh. Kita join perusahaan Lebih ini ya lebih cuan. Karena kita mewakili badan usaha, guys. lebih cuan dibandingkan kita jadi lawyer. Tapi Iya. tergantung lagi ya lawyernya tuh gimana, kita udah tingkat berapa juga, terus dapat bayar sesuai tidak kualitas. Itu kan jaksa juga kan digaji negara lah ya. Iya. Kalau ekonomi ini otomatis kita bisnis ke perusahaan. dan uangnya itu ya kita sendiri lah yang sama Gacor. tapi aku kurang suka ya buat motor-motor Iya, terlalu racing. motor yang klasik aku suka kayak cafe racer Ontel. motor ontel ya. Yes. HTN aku dari awal pertama kali masuk kuliah dan mendengarkan materi tidak sama sekali menarik perhatianku. Padahal itu kita bisa jadi itu loh, pejabat pemerintahan. I don't know. Kan? DPR Benar-benar atau legislatif gimana gitu. Bisa eksekutif. Tapi kayak ya gitu lah.
tahu lah sekarang ya, kita pun yang baik pun niatnya bakal keseret juga. Kadang Internasional gimana? internasional pernah sempat semester berapa ya? Walaupun belum masuk ke situ tapi aku Iya. kayak pengen ke situ. Iya sama, aku semester 1 dulu gitu. Semester 2 langsung masuk semester 2 aku langsung ditampar dan aku nggak mau. Langsung mundur. Iya, mengundurkan diri. Kayak aduh, nggak sanggup saya Kak, nggak sanggup gitu. Jadi duta besar. Dubes. Duduk besar. Ya, pokoknya ditampar mundur lah. Melihat realitanya agak berat juga ya jadi itu. Polemik. PTN. Jujur aku sebelum masuk hukumnya aku berpikir aku pengen jadi pejabat gitu kan, kayak pengen mengubah, memperbaiki sistem ini. Ternyata tidak semudah itu guys. Udah semudah itu terbesar. Ya. Ternyata tidak semudah itu. Jadi setelah aku semakin mendalami ini tertampar juga, dan semakin kuat aku tidak ingin menjadi pejabat. Sadar diri. Mau sebaik apapun kita, kayak kalau satu kesalahan kita salah gitu ya, satu pergerakan kita yang salah itu langsung diserang. Ya salah semua ya. Jadi hal-hal yang udah kita dedikasikan pun nggak terlihat sama masyarakat. Kertas kena tinta satu tetes udah merusak kertas putih yang awalnya bersih. Yang paling nampak kan pasti yang tintanya kan mengotori. Makanya Iya. kita bertanggung jawab. Kalau dilihat-lihat pun pejabat kita kayak yang reputasinya awalnya murni kan, yang bagus banget. Jadi Iya tercemar entah karena jejak digital atau emang masa lalunya yang baru terungkap. jadi ngerti gitu, sebenarnya nggak bisa menyalahkan seutuhnya ke mereka, padahal semua itu balik lagi ke pandangan orang masing-masing, perspektif orang. Ya. Tapi kita kalau kita pandai gitu ya, apapun yang kita lihat tuh ya harusnya dari dua perspektif, Iya. biar Menyesuaikan. adil juga dan ngerti. Kalau lihat satu doang ya itu kayak nih demo, mereka sebenarnya ya fokusnya kemana, demonya kemana gitu. Karena ada pengalihan juga. Sampai itu kan ada yang memprovokasi kayak Cina juga. Ya, yang itu kasihan. Teknis Cina gila-gila, nggak masuk akal kok sampai bisa bawa ke situ gitu. Ada provokator. Ya provokasi tuh sangat-sangat berbahaya guys. Jadi rakyat Indonesia masih mudah terprovokasi. Kalian jangan jadi provokator guys. Semoga kita tidak menjadi provokator demikian. Yang dibayar 150 juta untuk per itu. Iya guys. Buzzer. Buzzer. Tapi kalau kita tak ngerti, kita kan belajar hukum ya, ngerti lah DPR, presiden, eksekutif, yudikatifnya, Trias politika. ya, trias politika. Jadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan presiden juga, karena ada tiga yang Tapi memang presiden di atas mereka sih. ya Komunikasi mereka bertiga nih harus sambung menyambung gitu sebenarnya. saling sinambungan berhubungan. Yang aku ingat pas belajar undang-undang tuh, walaupun presiden nggak ikut menyetujui tanda tangan atau gimana gitu kan peraturan yang kemarin, itu tetap berlaku, undang-undangnya tetap berlaku, peraturannya gitu. Yang ku ingat waktu itu Aku dan Dek. diajar Bu Siti, pokoknya gitu. Pokoknya kayak peraturan pemerintah juga lah, walaupun nggak ditandatangan presiden atau nggak disetujui sama presiden, bakal tetap berlaku guys, sama nggak dicabut lah sama mereka.
Itu sih. Dan balik lagi ke MK. MK kan menguji lagi tuh. Iya. Pantas nggak ini untuk diteruskan Dipublikasikan. semua tuh saling sangkut bersangkut, terpaut ya, tertaut. Bertaut. Mereka semua lah yang harus kita salahkan. Bukan satu doang deh, semuanya. Ya, DPR terutama. DPR kan dari dulu Emang problem. ya, mama masih ada nenek-nenek bercomel mata. Waduh. Baby Nepo final boss. Ya, ya gitu. Final. Kalau di game tuh ya musuh utamanya Raja terakhir. ya raja terakhir. Itulah. Eh, soal kehidupan lah kita sekarang ya, pindah lah, jangan politik karena terlalu ribet soal politik. Benul. Sampai muak sih sebenarnya aku udah Hampir muntah-muntah saya guys. Sumpah. sampai saya- Aku kan nggak ngikutin yang tanggal 28 kalau nggak salah. Awalnya kan dari yang Pati kan. Nah itu aku nggak ngikutin, tapi aku udah dapat info keterusannya. Terus yang kita kan tanggal 29 ya. Terus yang tanggal 28 tuh yang kena tabrak kan. Yang dilindas. Pas yang dilindas tuh aku udah alamak pusing. Aku nangisin jir. Ngapa negara gini? Aduh, seharian aku nangisin negara doang. Sumpah. Tiap lihat postingannya, aduh pusing. Langsung besoknya di tanggal 29 pas kelas banyak yang kampus kita ada yang sama Polnet ke itu demo lagi, aku jarang-jarangin buka. Aku nggak buka IG dulu, aku nonton karena kalau aku buka malah kayak orang baca putusan yang kebanyakan tuh. Aku pernah loh baca putusan kebanyakan jadi mual, aku muntah-muntah. Jadi gitu aku menghindari aku juga sih, makanya aku nggak post langsung post apa gitu kan, kayak ya nantilah, karena aku pusing juga muak gitu melihat ya, kejadian lagi bukan berkali-kali. Tapi yang ini lebih parah ya. Sampai yang DPR-nya pun dijarah gitu kan. Aku ngeri Dijarah coy, kolor segala dibawa pulang. Bener-bener undang-undang perampasan aset gitu. Uya sama itu Eko langsung minta maaf Saroni laptopnya dibawa kolor yang foto keluarganya malah dibawa juga. iya, semuanya sampai kosong nampaknya. Anggur bawang terus yang aduh dewasa banget. Oh ada ya. Toy yang itu. di lantai itu kan. Siapa? Kok bisa ada itu? Waduh, Komentarnya malah bahkan istrinya nggak puasa. Kayak kocak banget. Apa istrinya sampai beli itu loh. aduh mual banget liatnya. Pusing jangan. Aduh ketawa aku, tapi aku nggak mau lanjutkan. Mual lagi kan bahas itu langsung mual ya. Pindah Masuk topik. angin, langsung masuk angin loh saya. Pusing ya. Iya. Memang wah nggak masuk akal. Aduh, yang paling saya nanti sih yang itu ya final boss. Final boss di jarah juga. Tapi pasti pengenannya ketat. Bisa-bisa kena tembak gitu. Tapi itu udah polisi udah mengetahui ini ya. Sumpahnya. Soalnya kan
pejabat tuh kan kata kita pilihan rakyat ya, mau pilih. Kalau kalau perspektif tuh kan siapa ya yang bahas pas pelajaran HTN juga lah, yang keilmuan HTN lah. Namanya pejabat tuh kan pelayan sebenarnya kan, karena dipilih buat melayani administratif. iya administratif ke web pokoknya kebutuhan rakyat lah dilayani sama pemerintah. Tapi di kita tuh pelayanan apanya? Kayaknya kita yang melayani mereka. Jadi kekuasaan bagi mereka. Iya. Padahal tuh kalau mereka ngeliat kayak gitu berarti feodalisme. Melihat tingkatan gitu. Terus yang pas itu kan yang rame tuh mereka bandingkan gaji mereka, tunjangan mereka tuh sama kayak di luar negeri. Padahal di luar negeri UMR-nya beda. Nah, Malah mereka juga pejabatnya enggak berkali-kali lipat kayak punya kita. Punya kita UMR segini berpuluh-puluh kali lipat UMR mereka, gaji mereka. Kalau di luar negeri kan ada dekat ya saya hujan di sini. aman-aman. Tapi nanti tidak akan lama. Kalau malam tuh jarang lah. Emang ada petir sih tadi. Oh, jam berapa? Dari tadi di sana. Kocak. Oke. Inilah sensasi datang asiknya di sini. Hujan. Perintis. Oh ya, sebenarnya banyak hal yang aku penasaran di hidup nih kayak. Penasaran dengan hidup. Semenjak kapan Anda mulai kritis tentang kenyataan hidup, Dir? Aku mulai tuh pas SMA. Iya sama. Awal. Aku notice di SMA. Enggak awal dah. Kelas 3 SMA. Di situ aku benar-benar langsung kayak cuma aware tuh terbuka. Iya. Pikiranku kayak aku harus gini, aku tahu aku harus gini, harus kesini gimana. Dan bijak, benar-benar bijak aku waktu itu, mulai bijak. Padahal aku kayak itu tuh benar-benar muncul sendiri, kayak aku melawan diriku sendiri. Setiap malam tuh aku nangis, pernah aku nangis 1 bulan setiap malam. Itu cuma buat mikirin diriku sendiri kayak gimana aku keluar dari hal entah trauma, entah yang membuat aku ngestak. Iya, yang tekanan Diri ya, tekanan. Terus gimana aku bisa memaafkan diriku sendiri, memaafkan orang-orang yang pernah ngelakuin apa ke aku gitu. Dan itu aku benar-benar masuk ke dalam sedalam-dalamnya jiwaku, diriku. Tapi aku nemu diriku gitu sendiri. Aku nemu lah. Nah, aku bawa gitu kan keluar dari situ. Benar-benar mutar otak kayak padahal cuma mikir doang kan, kayak sangat-sangat menguras energi. Tapi disitulah aku nemu titik dimana aku bisa menemukan apa yang seharusnya aku lakukan gitu. Aku bisa bebas juga mau aku ambil tuh apa. Aku kan dulu nggak enakan juga orang. Nah, di situ aku sadar kalau aku terus-terusan nggak enakan, aku juga yang menderita gitu kan. Nah, mulai dari situ aku love myself, terus self awarenessku muncul, terus dari bijak juga aku melihat sesuatu tuh dari perspektif manapun. Nggak pernah ditimbang-timbang. Mikir 2 kali sebelum ngelakuin. Terus apa ya, pendirianku tuh makin ku perkuat gitu. Jadi tidak mudah terpengaruhi. Terus apa ya, walaupun aku nggak benar-benar diajarin atau dipandu sama orang tuaku gitu, tapi
aku membentuk dan memandu diriku sendiri lah. Jadi ya, berat sebenarnya mah dari Berjumpa dengan realitas sebenarnya gitu ya. kayak biar akhirnya aku sadar hal itu dan bertumbuh sendiri gitu. Dan aku senang sebenarnya pas aku nyadar semua itu tuh, aku senang. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, benar-benar wah, kayak aku baru kali ini nemuin hidupku sendiri gitu. Dari pikiran baru pikiran itu pun kayak butuh waktu yang tidak sebentar sebenarnya. 1 bulan tuh enggak sebentar, Enggak cukup. Dan sebenarnya udah dari sebelumnya juga aku emang sampai tak bisa tidur, makanya aku kayak orang insomnia sampai sekarang juga masih kayak masih ke bawah. Jadi kayak ya, gimana aku keluar dari semua itu, akhirnya nemu tujuan hidupku lah. Aku bisa punya tujuan hidup dan mimpi yang ya besar, Pengen direlasi ya. direalisasikan. Dan aku nggak mau ada penghalangnya gitu. Mungkin orang bilang terlalu tinggi, terlalu gimana. Bagiku nggak ada yang kayak gitu. Semua bisa dicapai kalau kita benar-benar mengusahain. So That's all. ya, dan apa ya, aku memang nggak diatur orang tua soal apa minatku gitu. Tapi dulu pernah sempat hampir disuruh kuliah ke ekonomi gitu kan, tapi kan aku ngerasa nggak Nggak ada jalannya di sana. atau ke kesehatan gitu kan, aku nggak, jiwaku tuh nggak di sana gitu. Jadi aku kayak mengikuti apa yang benar-benar aku pengen, dan itulah aku tidak merasa terpaksa atau gimana kok ngejalanin kayak gini. Terus kayak ya aku enjoy, tapi di satu sisi pasti ada kekhawatiran di masa depan nanti gimana. Nanti jadinya gimana? Bisa nggak ya, benar nggak sih aku bisa nyampe ke sana? Udah benar atau salah ternyata? Kadang masih ragu gitu, ragu dan takut sama masa depan sendiri padahal belum kejadian. Itu yang Kayak apa ya, udah memberi review buruk padahal belum dijalanin gitu. itu yang harus kita distract lah kan, kita singkirkan pikiran itu. Makanya kalau orang bilang positive mind ya positive life gitu ya. Setidaknya kita kasih afirmasi atau pikiran positif ke sesuatu yang kita lagi jalanin. Jangan terlalu overthinking, jangan dianggap sia-sia, jangan terlalu dianggap berat juga gitu karena kita belum benar-benar ngerasain. Kayak misalnya mau presentasi, kita mikir nanti kalau aku ngomong ada yang ngolok, ada yang nggak suka, ada yang kayak kita udah overthinking duluan, padahal pas kita ngelakuin orang-orang nyimak atau ya sibuk sama mereka mereka masing-masing sama dia sendiri kan, tidak peduli gitu. Jadi kayak itu yang masih harus kita kontrol juga. Self control tuh pun perlu sebenarnya. Iya. Apalagi pas emosi tuh lebih lagi. Kayak aku dulu kayak sama emosional juga orangnya, tapi pas aku sadar kayak emosiku yang meledak-ledak tuh nggak baik kalau aku harus kayak gitu. Karena aku kayak pas marah tuh diam tapi mikir kayak apa yang salah gitu dari diriku. Kenapa aku harus marah karena ini gitu? Kayak kita sebenarnya marah kan kita marah di apanya gitu. Marah kita bisa milih untuk marah atau enggak marah. Iya. Itu semua tergantung diri sendiri.
kayak mau sedih juga. Oh Kocak. kira senjata sudah takut lah. Kira kesenggol atau Aku self awareness aku muncul juga karena aku baca satu buku dari Alexandro Ruby itu judulnya You Do You ya. Pernah baca deh? enggak? Aku enggak membaca buku. Oh aku baca, aku suka buku-buku ya self improvement gitu. Nah itu aku baca buku itu 2 hari selesai. Gacor. Benar-benar niat aku kayak excited gitu melihat Interesting lah. dari awal baca melihat kalimatnya itu udah relate dan wah, Memotivasi ya. sangat-sangat banyak ilmunya di situ. Sampai ya aku berani untuk public speaking juga, kayak ngobrol sama orang. Aku sebelumnya nggak bisa ngobrol kayak gini, kayak Ini kan dulu ngasih kaku kan. kayak gagap apa Buku gagal lah ya. gagal terus belibet Ya. kayak gemetaran tanganku tuh suka gemetar tremor sendiri gitu. Ngobrol biasa. Bukan presentasi ini kan. Kalau Bukan. presentasi yang Presentasi juga lain lagi. sih. Tapi groginya beda. presentasi kan itu kita udah rame kan. Kalau ngobrol sama personal kan bergetar, berarti emang udah ada Iya. cenderungannya. Aku bahkan berdua gini ngomong ya bergetar, nggak bisa aku menjelaskan dengan baik gitu. Cuma di otakku tuh ya Udah jalan, ada ya, jawaban atau apa. tapi nggak bisa disampaikan langsung. Makanya aku kayak aku nggak bisa gini terus. Aku harus berubah ini. Aku mau berubah juga dan aku mau bisa ngobrol sama orang kayak gitu. Kayak kalau aku gini terus ya aku udah akan bisa berkembang gitu kan, walaupun aku ngomongnya lama gitu atau pelan-pelan gitu kan. Iya. It's okay gitu. Yang apa-apa. penting kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Iya, perasaan kita terwakilkan sama apa yang kita suarakan. Makanya kayak ya aku gelagapan gitu kan karena aku jarang ngobrol kan sama orang, kayak dari SD Masih ada keraguan. pun aku masih ada ketakutan dulu, kayak Iya. aku masih SD tuh sering pas aku ngomong tuh nggak didengar. Itu yang bikin aku takut buat ngomong sama orang, kayak daripada aku nggak didengar mending aku diam. Aku sampai menanamkan kayak gitu, jadi aku diam daripada nggak didengar orang. Terus adalah 1-2 temanku kan kayak ternyata dia mau dengerin aku juga. Nah, dari situ aku kayak belajar buat menyampaikan, tapi tetap mereka nggak ngerti karena aku nggak bisa menyampaikan dengan baik. Bentuk ekspresinya masih kesana kemari gitu, jadi kok ngerti nggak kayak anjir udahlah gitu kan. tapi nggak apa-apa sih, mereka tuh emang hadir untuk mendengar walaupun mereka nggak bisa nyimak sebenarnya apa maksud kita. Setidaknya isi hati kita udah kita suarakan ke mereka. Paham nggak paham ya udahlah, Tuh resiko. iya berarti emang kita nggak bisa diskusi tentang ini gitu, kayak emang belum cocok nemu ini buat bahan diskusi. Dan apa ya, kita kalau ngobrol pun harus sama orang yang benar-benar tepat untuk kita ngobrol, walaupun pelan-pelan enggak jelas juga, tapi dia berusaha buat ngerti itu udah bersyukur gitu. Aku jujur bisa ngobrol gini karena teman-teman online tuh gitu. Jadi terbiasa Kayak dia dengerin aku juga lah. ya, mereka kayak ngajak ngomong lah, kami mau juga dengar dari kau gitu. Walaupun tetap kayak nggak ngerti waktu itu, tapi sekarang udah kayak
ada lebih peningkatan. ada perubahan. Tapi kau ngerti nggak aku ngomong tadi? Ngerti? Wah, Iya. beribet dah sih. Enggak sih, karena topikmu tetap dalam aturanmu sendiri, berjurut juga. Jadi improvementnya udah bagus. Kalau aku dengar dari kau tadi kan awalnya memang anggaplah kau juga membatasi dirimu untuk ngomong dulu. Gara-gara lingkunganmu juga gitu. Ya, Jadi selama ini kau mencoba perubahan sampai sini ya dah. Good job. I proud of myself. I proud of you. Thank you. Sana itu sana. Ya gitulah sejarah aku tidak bisa ngobrol dulu dengan orang. Dan apa ya, aku nggak suka keramaian juga. Nggak ada keramaian, ya aku sendiri kan. Menjauh. Menjauh. Atau bahkan saat ramai pun aku merasa sepi gitu. Karena kau masang pagar di situ. Tembok pagar. Sehingga kepercayaanmu ke orang lain untuk masuk ke zona nyamanmu tuh masih ada. Kau pasang gini. Tapi enggak nampak. Cuman emang kau ngerasa kok masih kosong ya, sepi ya. Padahal orang seramai itu loh. Iya. Emang belum masuk zona nyamanmu. Kayak zona nyamanmu tuh masih ada pagar. Ya, aku mungkin sampai sekarang, tapi udah mendingan lah, masih udah bisa ngerasain rame itu gimana gitu. Terus pas aku apa ya, self awarenessku tuh sebelumnya aku hampa dulu kan, kayak aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Ya sama, ada fasenya. Kayak aku bahagia pun nggak merasa bahagia. Iya, gak tahu kok bahagia enggak nih Iya. atau apa gitu. Sedih nggak bisa sedih, nangis pun nggak bisa, ketawa pun terpaksa, atau senyum Karir nggak banget ya. bisa. Awak karir. Terus ya apa ya, empatiku pun agak jadi kurang pas aku hampa gitu kan. Soalnya aku berusaha tetap netral, apa sesuai porsi. Oke lah, kayak belajar lagi lah, kayak mendalami emosi. Kita ngertiin diri kita sendiri walaupun orang nggak ngerti kita. Tapi lebih susah ngertiin diri sendiri. Bahkan kayak kita lebih paham emosi orang pada paham emosi sendiri. Relate. Bisa menemukan diri sendiri, berkenalan dengan diri sendiri itu Cinta sama diri sendiri. Ya aku juga masih proses mencintai diri sendiri. bagaimana. Kalau aku tuh SD tuh meskipun di rumah kayak jauh sama kawan-kawan yang lain di SD, tapi mereka tuh kayak apa, enak aja sih aku temenan sama orang gitu. Kayak bisa welcome. Terus kayak mereka padahal jauh kan, tapi karena aku ada punya koleksi Barbie atau apa game gitu, pasti aku nyamperin, atau aku yang nyamperin mereka. Kayak ada keakraban tersendiri. Cuman di SMP aku mulai membatasi diri. Aku nggak dekat lagi sama mereka kayak yang kawan-kawan SD gitu. Perkaranya gara-gara kan aku mencoba untuk di SMP itu untuk first time kan, untuk mendekatkan diri, untuk memperbanyak kenalan dan lain-lain ya. Tapi aku terlalu hiperaktif sampai aku ditegur kawanku kayak caper lah gitu kan. Waduh, kataku kayak aku kena mental sendiri tuh, kena mental. Terus aku akhirnya kayak menyendiri gitu. Sampai guruku tuh kayak tiap misi raporku tuh jangan sendiri terus katanya. Kata beliau, iya, yang kayak pesan wali tuh, jangan sendiri gitu. Kayak merhatikan aku terlalu sendiri gitu, kayak terlalu merenung. Karena aku emang semenjak itu di kelas 8, di kelas 9 aku merenung sendiri kayak dulu. Kalau datang kawanku yang SD yang akrab sama aku bermain, tapi aku tetap welcome sama yang SMP. Kayak teman-teman SMP tuh ada aku bergaul. Tapi kayak begaul akrab, kalau udah ada mereka aku sendiri banget sampai guruku emang tiap raporku diisi itu terus pesan beliau.
Aku pun mau ketawa sebenarnya. Berarti kan Saya juga bingung Pak Bu kalau dalam hati kan. Aku tuh emang tipe nggak berani ngomong ke orang yang lebih tua gitu. Nggak bisa akrab. Maksudnya kayak aku pasang pagar gitu, kayak ada ketidaknyamanan di situ, kayak rasa entah kurang sopan kalau terlalu nggak sopan atau terlalu akrab gitu kayak. Jadi aku pasang sesuatu yang bikin aku kalau bercanda ngejokes gitu receh dari guru atau apa orang tua, aku ya ketawa karir gitu. Selalu ya berusaha beradaptasi dengan pura-pura, kepura-puraan. Ya sangat-sangat itu ya, joker banget. Iya aku ngerasa joker banget SMP. Nah, tapi aku tuh tipikal anaknya nggak dituntut apa-apa sih sama orang tuaku. Kayak kau masuk sekolah sini lah. Tapi kata orang tuaku selama sekolah ini masih ada di daerah kita, mending kau sekolah sini. Jadi aku kayak urusan cita-cita tuh aku nggak pusing sebenarnya. Bapakku kan perawat, beliau perawat. Jadi kayak kalau ketemu teman-teman beliau tuh mereka nyuruh ke kedokteran aja daftar atau apa. Terus aku sampai ketemu kawan dinas bapakku tuh kayak dari kedinasan. Kau nanti kedokteran ya, kalau kedokteran nanti ketemu bapak, ya. Nanti ketemu om. Oh iya. Habis itu kayak oh iyalah hampir ke kesehatan aja lah pikirku kan. Dari SD aku udah mikir kalau ndak dokter pun mungkin aku perawat lah, ngelanjutin ilmu bapakku gitu. Tapi di kelas 3 SMP itu kan kayak pilihan sekolah gitu. Aku tuh karena orang tua aku ndak nuntut aku milih sekolah, dan mereka bilang aman sekolah di tempatku kalau selagi sekolah itu ada. Aku jadi nggak ada ambisi buat milih jurusan. Berarti kalau aku mau ke kedokteran, aku ambil IPA. Kalau aku IPS, berarti aku ke lain. Nggak akan aku ambil kedokteran atau kesehatan. Akhirnya aku sekolah di daerahku, SMA 1 saja yang besar. Di situ awalnya perkenalan tuh ada jurusan IPA, tapi ternyata nggak ada. Sekali masuk IPS, IPA-nya belum tersedia, gurunya nggak ada dan lain-lain, dah. Jadi cuman IPS. ya Aku udah semuanya semua yang sekolah ya, di situ IPS. karena sekolahnya baru. Oh baru. Baru kami angkatan ketiga. Oh Jadi angkatan pertama tuh ya kakak tingkatku di SMP yang kelas 3 dulu gitu. Mereka yang pertama kali nyobain angkatan 2021 lah. Mereka yang pertama nyobain fasilitasnya jelek apa. Kalau yang angkatan 22 udah lumayan lah, ada pembangunan atau dismen cor dikit. Tapi tetap tanah-tanah gitu. Baru kami udah bagus. tanah dikit, cornya udah lumayan banyak. Udah angkatan 24 nih udah ada bangunan baru. Yang 25 sekarang udah ada bangunan baru, dipakai bangunan baru. Rugi kami bertiga nih. Itulah. Jadi karena dia sekolah baru kan, aku pun kalau nggak ada sekolah itu hampir masuk SMK ya, kejuruan. Tapi dia daerah itu ya Pak? Iya, daerah kami. Karena kan yang paling dulu awal ada tuh SMK. Jadi setelah muncul SMA itu mikir ada IPA, sekali masuk ternyata cuma IPS. Akhirnya pikiran untuk masuk ke kesehatan tuh udah. Terus aku mempertimbangkan gini, kalau aku memang dari awal dah masuk IPS itu aku berpikir gini, kalau memang aku masuk IPS, tidak ada lah harapan aku masuk kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan lah. Aku tidak mau ambil resiko mikir belajar lagi atau apa-apa gitu. Terus orang tuaku juga tidak nuntut gimana sih. Yang penting kau mau sekolah kata beliau. Jadi aku memang nggak ada tuntutan dari orang tua. Yang penting kau mau sekolah aja kata beliau. Yang penting kau nggak kepikiran kayak aneh-aneh. Kau sekolah aja yang benar. Terserah lah kau mau jadi apa ya orang tua. Jadi aku memang nggak ada ambisi pilihan di mana. Di situ aku menjalani sekolahku di kelas 1 SMA. Dan di situ aku menghadapi realita, berjumpa dengan rekan-rekan yang kayak aku ketemunya lebih ambis dikit lah dibanding aku SMP ketemu yang ambisnya.
Kalau SMP kan lebih dikit. Kalau SMA aku udah ketemu yang ambis-ambis banget kan. Ada beberapa yang ambis sih. Jadi untuk bersaing lagi tuh ada. Cuman karena masuk masa Covid, aduh aku bersaing pun enggak minat. Enggak minat sama sekali. Aku kehilangan energi untuk melakukan apa-apa. Padahal aku sadar di situ kalau aku malas, pasti ini jadi bumerang ke depannya gitu. Akhirnya di kelas 2 SMA, aku kan tiba-tiba ikut itu Kuiper ya. Nah, kelas online Kuiper. Terus di situ kakaknya tuh kayak yang mentor kami tuh kayak benar-benar membimbing sebenarnya belajar untuk SNBT persiapan. Aku tuh udah dapat persiapan kampus di kelas 2 SMA. Akibat ikut Kuiper dan ikut KSN. Yang mana KSN aku juga lolos sampai provinsi tapi tidak lolos. Udah. Aku di situ mulai berambisi kembali, tapi malas belajar. Bangkit lagi jiwa Covid tadi, tercemar Covid ya, gara-garanya malas tuh. Masuk memori. Itu tuh memang membekas. Padahal aku secara realita kalau aku nggak belajar, emang mampu aku saingan SNBT. SNBP aja aku nggak yakin apalagi SNBT gitu kan. Tapi aku di situ udah ada nge-review SNPTN kan, sekolah di mana ya nanti mau ambil bahasa atau apa ya. Situ aku masih bingung. Tiba-tiba udah kelas 3. Aduh, makin nih ujian apa lagi. Ternyata ujian lenyap kan. Semenjak SMP sih ujian lenyap, tapi nggak ada prepare. Di situ aku benar-benar kesadaranku kembali aku datang lagi kayak bodoh belajar kau percuma kau ikut Kuiper kalau kau nggak belajar bodoh kata. Terus baru sadar aku kayak menyesali semua tingkah lakuku di tahun-tahun sebelumnya, kayak membatasi diri, tidak belajar dan terlalu menyia-nyiakan waktuku ya. Jadi kayak aku nggak ada sih kayak pendalaman diri sendiri di situ, karena aku masih dari awal aku sadar itu aku merenungi penyesalan, overthinking. Di situ aku masukin fase overthinking. Terus tujuanku tuh apa sebenarnya? Mau kemana? Kuliah aku belum kepikiran jurusan apa. Mau ambil apa? Mau jadi apa? Mau gimana? Nah. Karena pertanyaan itulah aku mikir gini aja lah, selama itu bikin orang tua nggak kecewa sama aku mau lanjutkan pendidikan, terus yang mau aku banggain tuh kalaupun aku nggak ada tujuan ya diriku sendiri yang di masa lalu, yang SD yang ambis sekolah tuh, SMP sekolah tujuannya apa gitu. Kalau nggak masuk kesehatan udahlah, aku juga udah nggak kepikiran kesehatan, dah tereliminasi dari awal. Jadi aku kepikiran yang basic aku nyari. Awalnya kan aku mau join bahasa, kayak bahasa gitu, entah bahasa Inggris atau apa gitu, pendidikan atau apa. Enggak sastra. Iya, enggak sastra. Aku kepikiran kalau masuk guru gajinya enggak seberapa. Meskipun kayak jadi guru tuh seru, soalnya mendidik orang kan. Ilmu kita tuh kita bagikan. Tapi enggak menjamin gitu. Terus aku mikir, orang tua aku nawarin masuk kesehatan, terus kawan beliau pun nawarin kesehatan. Nggak bisa pak, kataku. Aku dari awal masuknya IPS, nggak mau aku ke kesehatan. Dah tereliminasi makin jauh gitu. Akhirnya aku mikirkan yang universal. Setelah bahasa aku nggak jadi, keguruan aku nggak jadi, aku mikirkan masuk bisnis atau apa gitu yang banyak orang minat gitu. Kalau teknik aku nggak ada di pikiran, sama sekali nggak. Terus
akhirnya kepikiran hukum. Oh, mungkin kalau nggak ada yang lain hukum atau bisnis gitu. Tapi semakin aku menjurus, aku mikirkan prospek kerja. Kayak kalau aku join ke ekonomi gitu kan, aku bisa kerja di bank kayak CU atau bank lah, pokoknya perbankan ya. Tapi aku ingat kekuatanku untuk penghitungan tuh jelek. Biarpun aku kalau di akuntansi bisa lah, tapi kayak jelek aja, nggak bisa kataku. Udah ambil hukum jalan. Kita ambil, tapi tetap daftarkan diri ke yang akuntansi dan lain-lain gitu untuk try, dan ditolak dan aku diterima hukum. Di situ aku menghadapi realita, harus nanti aku udah jauh nih dari orang tua, aku ngapa nih. Makin kuat lagi kesadaran harus itu aware everything. Jangan sampai salah pilih tindakan atau berbuat di selama aku menjadi mahasiswa dan menjadi maba. Itu aku udah banyak pertimbangan, kayak banyak pikiran malah. Jadi makin menjadi overthinkingku. Tapi selama iklan. Tapi demi menghilangkan overthinking tuh, karena kan kita kuliah kan, berkat tugas aku sibuk di situ. Ini overthinking atau rindu orang tua hilang, terdistraksi. Jadi enggak lah aku menjadi gitu lah. Tapi aku tetap nangis kok, tetap kayak ada kekecewaan diri gitu. Cuman emang tujuanku kan kayak udahlah, untuk aku yang dulu, kataku, ini untuk aku yang dulu. Aku nggak tahu nanti jadi apa, tapi aku usahakan dulu sebisa aku biarpun menjadi apa nanti nggak masalah. Yang penting ini ku selesaikan dulu, dan aku tetap jadi aku gitu. Nggak mau aku ngelakuin ini karena aku pengen orang tahu aku gini, orang tahu latar belakang aku gini. Aku nggak mau orang kenal. Kayak mama aku aja bilang ke aku, ngapa kau nggak mau kenalkan bapakmu perawat atau kan mereka yang perawat, mereka yang wali. Aku apa gitu, aku cuman aku gitu, aku nggak ada backingan apa gitu, latar belakang gimana. Terus aku jadi mahasiswa pun aku kan siapa gitu, aku cuman mahasiswa gitu. Jadi aku nggak mau terus pamer gitu kan. Mama aku kan suka emang posting untuk momen, tapi aku kayak ngerasa aduh kenapa jangan dibilangin sama orang, mak, rasaku. Tapi enggak tahu lah, karena memang orang tua aku kan ekstro kan, kayak rajin ngomong sama orang lain dan terbuka lah info. Kalau aku nggak bisa gitu. Lah. Jadi aku memaklumi perilaku mereka. wajar orang tua yang tipe aktif dengan anak dua yang introvert semua. Situ aku menjalani kuliah seperti ikan mengalir. Tapi aku belajar kayak kalau misalnya ngambil salah jalan, udahlah, berarti ini pelajaran dah. Jangan gini lagi lah. Kecuali yang ini deadline tuh, nah itu berulang kali aku menyesal ulang, kayak enggak tobat, memang salah, enggak patut dicontoh. Selebihnya aku belajar pelan-pelan sih, belajar cinta diri. Itu masih PR di aku, makanya aku nggak bisa nerima orang kayak aku kan dari sebenarnya SMP ada orang suka aku, tapi aku nggak bisa kataku, nggak bisa. Ada yang dekat aku nggak bisa, aku nggak pandai, aku nggak bisa cinta sama diri aku pun aku masih berusaha. Apalagi kalau dalam hubungan sosial kayak orang lain dan terdekat tuh, aku ada ngasih batasan juga, kayak lo. Cuman yang punya aku nggak merasa betul-betul kesepian. Aku menikmati kesepian itu. Aku sometimes menikmati juga, tapi emang ada hampanya aja. Ada beberapa orang
yang aku kasih ruang buat ya, oh ini zona nyamanku nih, nah, kau ndak usah aku batasi gitu, nggak apa-apa masuk ya seperti anda masuk. Nah, jadi aku ndak terlalu keberatan untuk bercerita. Kalau aku keberatan bercerita tuh kayak standar aja, kayak apa ya, pengetahuan umum punya aku. Nggak ada lah aku kasih rincian ke keluarga aku gimana atau orang-orangku gimana gitu. Nggak mau aku, kayak kau cukup tahu aku sampai sini aja, nggak usah tahu yang lain-lain gitu. Kayak kau nggak usah notice aku pun nggak apa, aku nggak peduli gitu. Kalau yang lain, kalau aku lumayan dah ngerasa dekat sama mereka, aku juga pengen tahu mereka gimana gitu. Ya seperti saya mempelajari Anda hari ini ya, mempelajari ini, Mempelajari Anda. ya, ilmu manusia banget ini. Antropologi ya. Iya. Karena pada akhirnya kan nanti misalnya kita udah nggak ketemu lagi, ya setidaknya Nggak tahu. meninggalkan kesan kalau bahwa di usia muda saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya tahu saya pernah ada dengan orang lain, saya pernah mendekatkan diri kepada orang lain, berusaha bersosialisasi meskipun tidak maksimal. Kita berusaha lah. Benar. Sulit gitu sebenarnya. Tidak mudah dekat sama orang dan mempercayai orang. Iya. Cuman kalau untuk berbagi rahasia, terlalu banyak rahasia yang untuk akan diungkapkan kayak itu tidak bisa itu. Kayak itu ruang personal kan. Kita tidak bisa bagi hal privat kita ke orang lain, biar sedekat apapun orang itu sama kita. Bahkan sama diri sendiri pun kadang bohong ke diri sendiri ya. Jadi daripada aku kasih tahu dia sedangkan aku bohong ke diriku sendiri, mending nggak usah. Ya, mending sampai lupa aja aku sama sesuatu itu. Gitu. Untuk dendam sama orang pun dulu aku pernah jadi pengen pendendam, tapi lama-lama ngapain gitu, buang-buang energi. Akhirnya aku nggak peduli, jadi orang yang kesannya kayak orang ada masalah sama aku, ya udah kau yang ada masalah sama aku enggak. Kalau dia yang buat masalah sama aku, ya udah aku udah maafkan, tapi aku nggak mau ingat ini, aku lupakan. Jadi emang kadang-kadang kayak ada problem sama orang lain, aku pun udah lupa orangnya siapa, masalahnya apa, udah. Terus itu kita kayak gitu tuh untuk diri kita sendiri. Benar. Aku mencari ketentraman diri, sumpah. Aku berusaha di situ. Makanya jujur ya, saya semenjak SMA tuh mikirnya pengen mengasingkan diri, kabur dari dunia gitu. Kayak jangan sampai eksistensiku ada gitu. Pernah gitu aku. Tapi daripada ngilang kayak gitu, mending orang tahu aku tapi beberapa orang aja, nggak usah aku seterkenal apa, nggak mau. Terlalu itu ya, ekstrim ya, ingin menyendirinya terlalu sangat ansos banget kayak kesannya gitu. Iya. Padahal kalau keramaian aku netral, adaptasiku gampang. Makanya orang pikir aku tuh ekstro kan. Padahal aku pun enggak sebenarnya. Kayak kalau orangnya lancar, aku lancar. Kalau orangnya ya gugu gaga, aku gugu gaga. Aku nggak bisa Menyesuaikan. ya. Yang satu lagi yang sama orang tua tuh, obrolanku sama orang tua kayak orang lain kan, kayak dosen tuh itu masih terbawa. Oh, ya guru atau aku ndak mau melampaui batas kesopanan gitu. norma kesopanan. Sorry ya keinjak. Iya Norma kayak kesopanan lu masih kenal. iya kayak menjaga image sekali sama yang orang tua. Tapi kalau untuk orang tuaku, aku belajar itu sih, ngontrol emosi karena aku pemarah orangnya kecil. Marah dikit-dikit marah, padahal tujuan mereka tuh sebenarnya jelas kayak buat biar nggak nakal banget, nggak keterlaluan, nggak gimana. Aku marah, terus kayak perhatian mereka ke yang lain-lain, aku marah kayak gitu. Tapi lama-lama aku belajar, oh iya ya betul juga ya orang tua tuh gini ya. Oh gitu ya. Ternyata mereka gini buat buat gini aku. Ternyata ada alasan gitu. Terus aku satu prinsipku, semua everything have a reason untuk terjadi gitu, punya alasan. Jadi kuliah ini berarti ada alasannya.
meskipun cita-citaku masih ya abu-abu, ada alasannya. Aku masih belajar mencintai diri, belajar mencari jati diri banget ini ya. Makanya kayak terkesan lintang lantung di mana-mana begini ya. Butuh proses dan tidak selalu sama, kayak kita melihat orang udah nemuin dirinya sendiri, Iya. udah aktif, udah kayak hampir sukses lah, tapi kita sendiri belum. Iya. Kadang kita kayak ngebandingin diri kita, kayak merasa tertinggal atau gimana gitu kan. Tapi ya jangan sampai kayak gitu lah ya. Kita harus mikir lagi, kita tuh punya timingnya sendiri. Bunga pun kata orang mekar nggak selalu barengan, ada yang beda tapi tetap Warna mekar. jenisnya, waktunya beda-beda. Tapi kalau untuk membandingkan sama orang lain, aku nggak mau. Aku bandingkan sama ambisiku yang dulu. Kadang insecure sama diriku sendiri yang sangat ambis di masa kecil, kok di sekarang aku enggak ya gitu. Aku masih berusaha jadi versi terbaik aja sih. Kalau bandingin sama orang lain aku enggak mau, karena pencapaian kita tadi kan beda-beda, waktunya beda-beda, kita suksesnya kapan beda-beda. Entah kita jadi orang atau enggak beda-beda kan. Terkenal ke apa kan. Menurutku ya selama itu kita masih dikasih napas, sudah lah. Semua itu pilihan kita juga ya. Diri sendiri sama Tuhan udah. Terlalu mode pasrah banget ya ini. Tapi ya kita berusaha ya sama Tuhan juga lah. Iya. Nggak bisa juga kita sendiri kan. Muta maps kita. Iya. Tanpa arah. Pewaris perintis Ahli waris. ahli waris. Orang bilang pewaris ya. Iya. Harusnya ahli waris. Itulah proses kita menyadari hal itu kan beda-beda gitu. Wow. 855. it's amazing. Berbobot ya, daging dikit. Daging dikit. Tapi apa ya, kayak Pernah adu nasib dah? Kayak diskusi adu nasib. Enggak kan? Menghindari gak sih? Menghindari. Sama. Kayak bikin insecure sendiri itu. Lu kan mending, lu kan ini. Ya, masih mending. aku SMA menghindari itu dulu. Sama-sama. Stres anjir. Sorry. It's okay. Tuhan, hari Minggu ini ya ampun. Maaf. Pokoknya jangan sampai adu nasib. Kalau ada yang bahas topik adu nasib, langsung hindar aku. Dari aku juga apa ya, kan orang suka gosip ya, Iya. gibah atau apa pembicaraan yang tidak ada bobotnya gitu, ngomongin orang. Nah aku kok ada yang kayak gitu, aku langsung pergi sendiri, Iya. menyendiri ya, aku kayak nyari aktivitas lain gitu. Nggak di kelas Musik gitu. langsung. Atau gambar gitu kan, atau terus baca buku. Kan aku emang suka baca buku dari dulu, dari SMP ya. Aku sempat ikut literasi, juara lah tuh ya, dipilih dari sekolah dari berapa ratus. Tapi aku aneh kenapa aku yang dipilih gitu, aku masih bingung gitu. Ya, aura pembaca bukunya masih itu ya, kental kutu Kayak buku. Dari semua apa Nama kertas kandidat yang, ya. kertas yang ditempelin di apa, yang kayak Mading gitu. mading itu punya aku yang diambil dari semua yang Iya. bagus gitu. Aku mikir I deserve this gitu ya. Karena aku gak suka baca, terus juara di situ. Apa ya, dari situ aku kayak ngerti apa yang harusnya aku bicarain atau yang aku konsumsi itu apa harusnya. Jadi kayak hal-hal yang bermanfaat, yang penting, yang itu nggak usah aku ambil. Ya, jangan diserap. Nah,
lewat telinga kanan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iya, sama-sama. Aku paling males kalau udah ngomongin orang, ngomongin teman, keburukan teman atau gimana gitu. Karena aku merasa aku juga nggak sempurna. Ngapa aku ngurus itu gitu, Pak? Kayak bukan urusan kita, Pak. Terus nggak ngaruh di hidup kita. Mending perbaiki diri sendiri kan, daripada ngurus orang lain. Nah, ya gibah pun dosa kan, sebenarnya. Jadi kayak ya aku menghindar, akhirnya emang aku banyak sendiri juga sih sebenarnya, kayak membatasi. Tapi aku punya satu temen dari jurusan lain, dia agama gitu kan. Nah, jadi kita kalau ketemu pun pas istirahat atau ada acara itu, cuma dia temen yang aku bisa ajak diskusi kayak gini. Dia satu-satunya temen. Kami kenal juga karena kucing. Karena kucing nih, kayak ada kucing kan aku bawa dari kos, itu kucingnya ibu kosku, tapi dia ngikut, ya udah aku bawa kan sampai ke kelas. Terus ada dia nih baru berangkat, terus dia suka kucing juga ternyata kan. Karena kami ngelus-ngelus gitu kan, dia nanya ini namanya siapa, aku jawab sembarangan gitu kan, karena aku nggak tahu juga namanya. Terus udah dari situ kayak ngobrol, nanya dia dari kelas mana, bla 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 gitu, kayak kenalan. Akhirnya udah lah, terus itu kayak belum dekat banget, kayak sekedar tahu. Terus besok-besoknya tuh jadi kayak kita bareng, kalau ada apa-apa bareng gitu. Jadi kenal, jadi akrab sampai lulus. Sampai sekarang pun masih, cuma karena dia di IAIN kan. Nah, jadi enggak ketemu lagi, cuma ada rencana buat Jumpa. tapi belum bisa. Tapi bentar, sorry ya. Percuma kita punya teman sekolah di Pontianak, jarang ketemu, sumpah. Aku pun gitu. Temanku banyak banget dari kayak SMA atau akrab. Karena beda kampus. Kapan ya kita ketemu? Jadinya kapan? Entah kapan. Udah semester 5 malah aku di sini. Nggak pernah jumpa mereka. Sekali pun belum. Aku baru sekali ketemu dia waktu itu. Sekali doang. Di Mega Mall ayam itu. Sengaja nggak sengaja? Sengaja. Memang direncanain pengen ke toko buku gitu kan, dari ya sekalian jalan-jalan, cerita ya, jujur kangen lah. Apalagi masa-masa SMA tuh seru lah, walaupun tidak seramai, kita tidak punya circle seramai itu ya, enggak ada momen yang memang kita ramai. Dan aku terakhir pas kelas 3 tuh aku baru masuk ke dalam circle orang-orang ambis. Ya, karena mereka tahu aku dulu kan bahasa Inggris kan lumayan ya, kayak aku bisa dapat nilai lumayan. Nah, mereka di situ kayak mau belajar dari aku juga gitu, bahasa Inggris tuh gimana, kayak sastra Inggris kan ada gitu. Nah, pokoknya karena aku bisa, mereka mau belajar dari aku. Terus akhirnya aku masuklah ke circle mereka. Nah, terus mereka ada yang TK, ada yang sosiologi, bla bla bla. Nah, akhirnya aku juga minta diajarin gitu kan. Biar nyemplung bareng-bareng lah, belajarnya sama-sama. Nah, jadi semenjak saat itulah aku kelompok pun belajar sama mereka gitu. Jadi kayak ya, makanya kesadaran Anda kembali bangkit gitu. Benar. Jadi ikut ambis. Udah ke bawah. Makanya sadar juga nilai itu penting ternyata. Walaupun nggak penting-penting banget, maksudnya manfaatin kesempatan kita dapat ilmu itu gitu. Karena sebenarnya penting dunia sekolah tuh secara tidak sadar. Dan ya akhirnya beberapa kepake juga di kehidupan kita. Kita nanya kan itu berguna nggak sih, padahal emang berguna. Ini berguna, setidaknya kita tahu dasar dikitnya. Iya benar.
nggak bodoh-bodoh amat kita dibodohin orang dibilang ini tai pun kita kayak tai gitu kan nggak. Tapi kita ngerti Iya. tai itu apa gitu. Tapi kan kita kayak mempertanyakan emang bener ini tai gitu, kayak kritik kan, lebih kritis dikit lah. Otak kita pun aktif lah. Iya, kayak berlogika, nggak makan oh ya ini tai, oh tai. Nggak sekedar tahu oh ini tai, tapi kita cari tahu tai itu apa. Mendalam aja sih Ya, pikirannya. Nggak terlalu mendalam tapi setidaknya tahu lebih Rinci. lebih rinci, lebih luas. Ya. Dari situlah aku habis lah. Kayak pas aku nggak lolos SNBT aku balas dendam benar-benar tuh sama diriku sendiri. Dan kali ini aku harus bisa lolos gitu karena aku deserve ini, aku pantas dapetin ini gitu. Akhirnya aku belajar benar-benar buku Jiwa amis jir. Udah jam 9 berarti udah masuk iya. mode hitam putih. Kalau aku brok, oh iya ternyata gitu. ya punya aku di style fitur Allah. Gitu. Pokoknya itulah udah habis terus aku mulai dari nggak keterima tuh langsung benar-benar belajar. Nggak berhenti aku belajar sampai aku ruang guru gitu kan. Aku ikut itu kayak ikut tesnya, ngerjain soal-soalnya walaupun aku selalu ketiduran. Nggak benar-benar selesai, jadi aku nggak tahu nilaiku berapa. Aduh kacau. Well, udah bayar hampir 1 juta. Iya harganya menangis. Iya, tapi anjir, aku nggak memanfaatkan itu, cuma aku selalu ketiduran gitu. Aku keper juga gitu. Sia-sia, tapi aku jadi paham gitu soal-soalnya tuh gimana. Kayak dari yang apa kognitif gitu kan, kayak masuk akal. Oh aku ngerti nih soal ini gini sistemnya, konteksnya gini, jawabannya pasti ini gitu. Aku jadi ngerti kayak gitu, jadi lebih sadar sama soal-soalnya. Gacor. Kalau aku ketemu kau aku insecure dulu sih sama. Karena aku kan yang ketolak SNBP kan aku karena hoki kan, hoki-hokian. Jadi aku nggak ngarep bangetnya. SNBT tuh kayak udah usaha kan, kemarin aku cerita tuh udah usaha tapi karena ketolak broken heart. Jadi di Mandiri tuh aku udah kayak nggak maksimal, kayak overthinking aja, kayak ketolak udah keterima gitu syukurlah. Tapi aku lebih pikirnya bakal ketolak lagi Mandiri, jadi bakal merantau atau gap year. Ternyata UKT Langsung muncul kena mental aku dulu. Awalnya mau ngambil atau enggak ya, tapi orang tua aku kan mikirnya kayak kampus terbaik di Kalimantan Barat tuh Untan, kayak mimpi mereka gitu, kayak udahlah ambil aja lah gitu. Makanya aku masih mikir bisa nih kayak daftar di luar nih, daftar ke UNY atau apa. Aku cerita lah ya. Ketolak SNBT, aku mendaftarkan diri dengan nilai SNBT Mandiri UNY. Ya karena aku ambis ke Jogja, ke Jogja kan. SNBP kan aku daftar ke Jogja di UGM lah. Akuntansi sama hukum juga. Tapi akuntansi nomor 1, hukum 2. Karena hukum kan pilihan kedua tadi karena. Tapi ketolak. Tapi kan hoki-hokian, jadi aku nggak ngarep gimana. SNBT aku daftar situ hukum di Untan, hukum ketolak. Udah. Nyoba UNY ya. Akhirnya pakai nilai SNBT, aku nyoba ngetry UNY. Aku udah daftar administratif, aku udah bayar. Tapi aku nggak konfirmasi ulang lagi karena aku mikirnya gimana. Aku nggak ngelengkapi berkas anjir. Berkas itu padahal darah doang. Darah doang, tinggal tes sebenarnya. Nggak kelengkapi.
aku keterima sebagai peserta administrasi masuk, tapi di daerah doang aku nggak percaya, aku masukin AB plus. aku nggak yakin itu karena aku belum tes, akhirnya aku nggak konfirmasi ulang dan itu hangus. Kebodohan Sebenarnya ada maksimal. kesempatan lah. Iya. Di situ aku daftar administrasi sama akuntansi juga. Akhirnya udahlah. Aku membuang uangku dengan cuma-cuma di situ. Dan aku daftar mandiri. Daftar mandiri kan udah hopeless sama SNBT kan. Ya udahlah ikut tes aja lah, enggak belajar lagi tuh, kayak belajar pun udah kayak udahlah masuk enggak. Tes dengan cobaan keterima lagi. Dari sini. Sekarang semester 5. Nah, beginilah kondisi saya. Mahasiswa yang oh my god. Tiba-tiba jadi mahasiswa. Tapi ya keren sih. Kayak walaupun kayak itu masih try. Pokoknya jangan ragu ya. Anda masih membawa ambisi di diri Anda. Saya membawa keraguan, overthinking dan kepasrahan diri ini. Aku masih mencari ambisiku juga sih. Jangan berhenti lah ya. Iya, nyari aku yang dulu juga. Dan temu yang dulu tapi makin Terbaik yang ya. baiknya. Aku kenapa aku benar-benar aku pas SNBT ditolak aku malah jadi tantangan gitu kan. Enggak gitu ya. Berani nolak aku nih. Berani nolak Aku udah belajar dah. bener kayak gitu. Aku jadi kayak tertantang makin habis gitu. Tiap malam aku ngerjain soal itu ketiduran terus sampai satu pun nggak ada hasil, sisanya udah habis itu karena aku benar-benar kuat pengen kesini dan benar-benar berusaha, jadi aku menghargai proses dan hasilnya nanti. Tapi bodohnya aku ya enggak benar-benar memanfaatkan kesempatan Ya, kesempatan padahal ada kan kayak ditawarin ini, kita udah langganan ruang guru loh. Internet ini loh bisa diakses loh, ini bisa loh, uji coba di sini bisa loh. Ya, banyak ya kita masukin juga Tapi kita buang gitu aja. Gini. Nggak dulu ya, makasih gitu. Tapi nanti nyesal gitu. itu kok karena kayaknya masih belum bisa benar-benar itu ya, lepas dari mana-mana. Iya. Masih ya, problematika saya itu Sama terpaku. cuma deep down Ya, pengen perubahan. dia pengen perubahan gitu. Setidaknya zona nyaman nih berkurang lah. Tapi tak usaha ngurangin, datang lagi zona nyamannya, balik lagi kita. Yang pengurangnya tuh dilupakan dah. Konsisten tuh emang Ya, tidak emang konsisten yang bisa bikin kita bangkit. Kalau motivasi enggak. disiplin konsisten. Iya. Cita-cita kita gini. Bodoh. Kok ngapa nih? Gini loh, udah tinggal dikit lagi loh. Emang gini ya? Ngolo. Itu bener lah. Terlalu banyak yang dibuang. Cuma kalau mau nyesal lagi tuh enggak bisa. sia-sia. Percuma. Kalau dihitung-hitung kita banyak buang waktu loh. Kayak tiba-tiba gabut di kamar scroll. Iya, kayak satu harian Bisa paten. Mata buram pun jadi. masa aku udah buang. Dari normal sampai buta. Kita merusak diri kita sanggup ya. Kalau memperbaiki jadi lebih baik susah, betul. Kan kayak merusak kedisiplinan, merusak ambisi bisa. Membangkitkan itu lagi enggak bisa. Modalnya lebih besar, energinya lebih besar. Emang mengecewakan diri lebih enak ya guys daripada membanggakan diri.
Bad review. Ternyata masih banyak hal buruk yang ada dalam sekolah ini. Tenang, masih ada hal buruk lain yang akan kita jumpai untuk pelajaran. Dan ya jadi pembelajaran juga. Bentar lagi skripsi guys. Boleh. Tapi harusnya semester ini udah Nyusun. Ada loh yang udah nyusun. Mereka Guntur udah. Oh, Kalau Dewi udah nganu proposal. Nggak tahu di gimana. udah itu gimana ya? Nggak tahu. Pokoknya dia ada belajar metodologi. Karena kemarin dia ngambil yang semester 6 matkul. Dia ada penjurusan berarti? Belum sih. Nggak tahu sih, mungkin ada yang dia ambil di semester 6 atau semester 7. Kalau Semester 6 sih. Karena kemarin tuh ada mata kuliah dia yang kayak nggak bisa gitu, atau ada syaratnya tuh yang nggak lulus atau apa mungkin. Jadi Dewi daripada kosong kan dia ada mata kuliah cutting. Tapi bagus sih, cuma nggak membuang-buang ilmu. ya, Bagus gitu. kalau mau apa cepat lulus sama inisiatif sendiri lah ya. Itu ngambil semester antara tuh kan, Gimana ya? tapi malas. Bukan malas sih, terlalu privat nggak sih jadi. Belum magang lagi. Magang ideal ya. Semester berapa ya? 7 KKN. KKN sama magang tuh kita tetap lakuin. Tinggal pilih sih, Pilih. tetap lakuin, wajib lakuin. Demikian cerita hari ini. Sudah 1 jam, hampir 2 jam ya kita storyan. Ya guys. Kita pamit. Bye bye.